Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha tuhibul jamal amma ba'du. Kawan-kawan sekalian, kita lanjutkan tentang bagaimana membuat spanduk sepanjang 5 km. Meradiku sudah siapkan bahwa Aki menyiapkan bambu 1.700 itu harus dilebihi. Jadi 1.800, kemudian 2.500 yang untuk spanduk itu juga harus dilebihi. Itu mencarinya itu dari 3 kabupaten. Bambu itu dari Kabupaten Garut, dari Kabupaten Tasik, dan dari Kabupaten Ciamis. Kang Erik yang kacat kincit ke sana ke sini di situ waktu itu ya, mencarikan bambu itu berapa truk lah, bisa dibayangkan begitu, dan tidak mudah memilihnya karena harus sama gitu ratanya. Kemudian pekerjaan yang kedua adalah membuat titik-titik untuk penempatan. Membuat titik-titik penempatan. Makanya 5 km ke selatan itu sampai ke bukan Cisayong ya, Indihiyang atau mana gitu. Sampai dari Bandungnya itu harus sudah dideteksi. Di dalam kota Tasik yang bundar-bundar depan itu pendopo segala macam itu udah dapat sama kita. Jadi duluan kita. Kang Tita teh ada si Abah ya, Abah Tajudin. Abah Tita Tajudin, milarian yang begitu. Kemudian ke utara itu ke daerahnya Cilawu ya, yang Renda itu sebelah sana masih, yang belokan ke Ciomas, yang lurus ke Karangdunggal itu masih kita pantau dan kita cari titik-titik di situ. Sedangkan ke barat sampai ke Singaparna ya, sampai ke Singaparna, Mangkubumi lewat sampai ke Singaparna. Dan ke timurnya itu Manonjaya. Manonjaya itu masih tetap bidikan untuk penempatan umbul-umbul. Termasuk yang ke Ciamis sampai di titiknya Cihaurbeti. Cihaurbeti ya, itu sampai ke Cikoneng gitulah. Oh iya, artinya 5 km dicari. Begitu kita memetakan itu ya, jago-jago orang Fortune itu. Aki hanya menunjukkan dari sini ke sini, dari sini ke sini, pakai HT zaman dulu, halo begitu. Nah, ternyata Aki dikirim itu untuk bahan spanduk dan umbul-umbul itu dari Jawa Tengah, yaitu dari pabrik Texmaco. Aki tidak tahu kepunyaan siapa Texmaco itu, tapi itu bertruk-truk gitu, nggak tahu 3 truk atau berapa ya. Dikirim di sananya itu adalah kepada Rukman Heriana, supervisor lapangan Pertasi Kencana. Oh, nama Aki beken. Jadi ternyata si spanduk itu, ya spanduk ini kalau umbul-umbul sudahlah hafal ya, bisa 10 bisa 5. Spanduk itu adalah setiap 2 meter itu disambung. 2 meter itu disambung tapi rapi penyambungannya, tinggal memasukkan aja kepada bambu, masuk ke bambu, harus nganteng. Ini yang berat buat kita. Memasangkan 2.500 tihang, ke bawahnya 60 cm, ke atasnya kurang lebih 2,5 meter. 3 meter lah tingginya itu. Itu sedangkan lebar daripada spanduk itu adalah 90 cm. Jadi kita sudah tidak bikin lagi itu nyaman, karena isi pesan pun sudah dibuat di Jawa Tengah. Jadi kita tinggal berseri saja. Misalnya seri KB tentang kontrasepsi, 2 meter lagi tentang apa, 2 meter lagi tentang apa, kemudian tentang pertanian, tentang koperasi. Itu sambung menyambung. Jadi Aki juga bukan berarti spanduk itu 5 km tungtung di sana tungtung di sini. Wah, itu merenat buta-buta. Setiap 2 meter. Kita bisa membayangkan tidak pakai alat canggih. Dengan kuli sepanjang 5 km dengan 2 meter sekali harus menggali tanah, dan itu berat sekali. Sehingga Aki dengan Pak Erik, Pak Tita waktu itu berbicara bagaimana tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini
1 bulan sebelumnya itu sudah dicari. Mula-mula pada saat pemasangan umbul-umbul dulu. Pada saat pemasangan umbul-umbul kita hanya menggunakan 20 orang lah, sekitar 15 orang gitu. Tapi pada saat pemasangan spanduk kita kurang lebih 40 orang setiap hari. Dan itu lebih dari 1 minggu. Pemasangan itu. Luar biasa, digali gitu ke bawah. Udahlah. Bukan pekerjaannya del-del ya. Jadi begitu caranya disambungkan. Dari mulai Dadahat, pencanangan yang pertama kan Pak Presiden itu kan turunnya di Ciberem. Dari Ciberem itu sudah kelewat semua. Ternyata pada saat kita cari jalan masuk ke kota. Nah, ketika di kota tidak pakai tancap, tidak pakai bambu, tapi itu ditempel di toko, tapi naik ke atas karena toko itu tidak boleh, kan jadi gitu tuh miringnya gitu ya. Jadi tidak di bawahnya toko atau di depannya toko diambang-ambing seperti yang sekarang toko ditutup, tidak, di atasnya, yaitu di tembok sebelah atasnya, di atas tokonya, di atas rukonya. Nah, itulah yang pengalaman Aki yang paling berat itu, yaitu pada saat pemasangan. Kadang-kadang kita sudah masang 1 hari itu misalnya bisa selesai 1 kilometer misalnya, 1 kilometer atau setengah kilometer begitu, bagaimana lancar-lancarnya. Tapi setelah yang ini selesai, ini maju di sini, itu jatuh lagi. Wah, sudahlah, karena memang bahan-bahannya bahan-bahan tradisional ya. Jadi pengerjaannya juga pengerjaan tradisional. Kalau sekarang mungkin dengan bor ada gitu, tinggal masukkan atau mungkin dengan sudah dibikin dari itu, tihangnya juga sudah dibikin dari besi dan lain sebagainya. Itu enggak tradisional. Benar-benar tradisional. Nah, jadi isi pesannya 2 meter sedegi. Kalau isi pesan belum selesai, itu ditambah. Misalnya 6 kontrasepsi, misalnya IUD gitu ya. Bagaimana cara memakai IUD begitu, atau apalah, agak teknis sedikit. Karena itu 2.500 pesan. Bukan sedikit ya. Jadi Aki di situ mulai bekerja. Nah, yang lebih lucu lagi, Aki kan harus di Tasik nih. Harus di Tasik Aki itu selamanya. Oleh Pak Indra Abidin itu Aki, atau oleh Fortune, Aki disewakan 1 kamar hotel eksekutif, yaitu di Hotel Yuda Negara, dekat kantor kan. dekat Masjid Agung Yuda Negara itu. Dan waktu itu adalah terbaik hotelnya Yuda Negara itu ya. 1, 2, 3 atau kamar berapa gitu. Baru beberapa hari Aki menempati hotel itu, mungkin baru 1-2 hari begitulah. Begitu tiba-tiba rombongan Pertasik Kencana dari luar Jawa datang pada mencari hotel. Tersebutlah, aduh, Aki lupa itu Maluku ya kalau tidak salah ya, orang Maluku. Bapak, di mana? Di sini dicarikan hotel. Kata saya, berapa kamar butuhnya? Butuh 1 kamar dulu saja saya mah. Karena apa? Karena kami mempersiapkan pameran, katanya itu. Aki tea atuh ya, udah dibayar sama Fortune, ku Aki dijual deh sip, dan kamar hotel teh disewakan lagi kepada orang lain. Berapa Bapak itu? Saya juga 1 bulan butuhnya Bapak. Ya tapi kan sudah dipakai sama saya 3 hari. Nggak apa-apa Bapak, saya bayar 1 bulan. Jadi hotel lagi dibikin. Ari Aki kemana? Aki mah dengan Pak Ayib. Sare itu kalau tidur itu kalau tidak di kantornya Pak Tita, ya di Hanapun, di mana aja lah pokoknya gitu ya. Karena apa? Karena persiapan kesenian juga memakan waktu yang lama. Saya kira itu ada dulu, nantinya jadi pengerjaannya itu terus menerus gitulah. Yang terutama nanti kalau mau belajar pasang umbul-umbul, sekarang itu kan pasang umbul-umbul itu biasa lah gitu ya, begitu aja begitu. Tidak, ini ada aturannya, ada mainnya. Kuncup terbuka itu yang merekah keluar gitu ya, mekar. Kalau yang kuncup itu yang masuk ke dalam, tapi manis sekali ya gambar-gambarnya. Sayang Aki tidak punya dokumentasi. Nah jadi Aki terus bekerja di situ dengan Pak Erik, dengan Pak Tita, memasang
Jadi setiap hari dapat sekilometer, dapat setengah kilometer. Bagaimana tenaga kerja? Karena tenaga kerjanya juga tidak bisa di-pool oleh kita 2 minggu misalnya gitu. Di-pool tidak bisa karena mereka juga ada kerjaan lain, ada yang sudah janji kepada yang lain. Hari ini berapa aja datangnya. Itu pekerja biasa dari jam 7 sampai jam 4 sore, itu bayarannya 2 kali lipat atau berapa gitu dari dia itu daripada nyangkul gitulah seperti itu. Dan itu semuanya dibayar oleh Fortune. Aki bagian membantu membayar bendaharanya ada. Ya, jadi sekali lagi itu yang kedua tentang penyiapan itunya. Nah, besok mungkin yang terakhir atau kapan kita akan cerita tentang masalah-masalah yang ditemukan, bagaimana penyelesaiannya. Terutama ada yang menarik nanti besok itu adalah pada saat kita akan menandatangan prasastinya, akan menandatangan untuk laporan keduniaannya oleh presiden, itu bermasalah. Ya, tunggu besok dongengnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.